Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, good morning student. Kaifa haluk? Alhamdulillah hari ini bertemu dengan saya Bu Amalia di pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4. Sebelum kita masuk ke materi, kita bernyanyi dulu yuk. Judulnya Toleransi Beragama. Beribadah di pura Siwayan, beribadah di gereja Maria, beribadah di wihara Tridharma, beribadah. Mereka semua anak Indonesia, saling menyayang, saling mencinta, bermain bersama, belajar ceria, saling hormat walau beda agama. Subhanallah, alhamdulillah, suara anak-anak merdu sekali. Alhamdulillah ya, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Mari kita belajar tentang materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang ketiga, berani mempresentasikan paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah orang yang paling bertakwa agar kamu saling mengenal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti, wahai manusia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Keragaman dan perbedaan adalah sunnatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan dan mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan. Hanyalah takwa yang menentukan nilai seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah adalah undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Keragaman di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras,
suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka berarti terpisah dan Ika adalah itu. Kata tunggal berarti satu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan itu berbeda, itu satu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam adat, budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Lalu, bagaimana jika kita berselisih pendapat dengan teman kita atau orang lain? Jangan sampai ya kita berselisih sampai bertengkar seperti itu, karena Allah sudah pernah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli, yang artinya jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara menghadapi perselisihan. Yang pertama, ikhlaskan diri. Memang hidup tidak selamanya manis. Kadang kita berada di atas, kadang juga berada di bawah. Ingatlah bahwa mencoba, sukses, gagal, coba lagi adalah siklus yang tidak terelakkan dan merupakan sebuah proses pendewasaan. Yang kedua, tetap tenang. Setelah menerima kenyataan, kita tidak boleh panik dan harus tetap tenang agar pikiran tetap jernih. Yang ketiga, mencari tahu penyebabnya perselisihan kita agar masalah dapat mudah diselesaikan. Yang selanjutnya adalah minta bantuan terhadap orang lain. Bisa saja dengan menceritakan kepada orang lain, kita akan mendapatkan solusi dari pengalaman mereka. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Selalu ada hal-hal positif dalam hidup yang bisa kita hitung sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah, karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandang atau perspektif terhadap suatu permasalahan atau perselisihan. Selanjutnya adalah bermain peran atau role playing. Menurut Profesor Dr. Haji Endang Komara MSI, bermain peran adalah kegiatan yang mengeksplorasi hubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikan sehingga orang dapat mengeksplor perasaan, sikap, nilai, dan berbagai strategi pemecah masalah. Nah, Ibu Amal memiliki 3 situasi. Nah, dari 3 situasi ini silahkan pilih salah satu dan buatlah kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 5 orang dengan 1 orang yang berbeda suku, bangsa, atau agama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak? Semoga bahagia dan tetap semangat ya. Sekian pembelajaran dari Bu Amal. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.